Ini persiapan start. Saat ini kami ada di Polsek Girimulyo. Ini diikuti oleh 42 peserta. Untuk main open dulu akan start, kemudian setelah main open start 1 menit kemudian adalah women open. Ini 30 detik dari sekarang kita akan flying start sampai jarak 300 meter. Kemudian langsung komris real start. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, go! Yo. Ayo Baris. Ye. Ye, monggo. Jadi ke arah sana itu untuk yang tour, sedangkan ini yang komris. Mas yang paling dah real start, Mas Abimanyu mengibarkan bendera start. Ini jagoan Rabu Brutal, Andiatma. Dan ini yang paling di depan kita ini adalah WKG. Masih merambat. Yes. Saat ini komris ditempuh dalam jarak 7 km untuk average gradien pada komris Gunung Lanang ini ada 6,7%. Semangat. Ini ada Mas Jan Maulana, kemudian ini Markus Esser. Ini bapaknya dari Jerman, ibunya dari Medan, dan tinggalnya di dekat Stadion Maguwo. Ada Dio, Dayan Maulana. Ini adalah Faiz dan Faris Zidan. Faiz dan Faris Zidan. Sudah ada yang kabur. Yang kabur tentunya kita juga sudah sangat kenal. Ini adalah Dimas Nur Fadrizky. Sudah tidak ada ampun untuk Dimas Nur Fadrizky. Speednya langsung dipacu oleh Dimas. Kita masuk di gradien 8%. Dimas Nur Fadrizky dengan nomor punggung 0014. Lah Dimas melaju sendirian. Dimas sudah melaju sendirian, kemudian kita cari gap waktunya 7, 8, 9,
10, 11, 12 detik. Ini adalah Haji Nur Faiz dan Faris Zidan. Kemudian berikutnya adalah Yan Maulana. Dan berikutnya Eser dan Dio. Markus Eser dan Dio. Yang belakang masih ada beberapa pembalap. Ini bapaknya Mas Dimas dan ibunya. Kita akan melihat pertarungan antara Haji Nur Faiz dan Faris Zidan. Ini seimbang, ini juga Dio dan Markus Eser. Ini Yan Maulana sendirian. Ini climber istimewa. Yan Maulana. Jaraknya sepertinya dengan Dimas mulai menjauh. Masih Haji Nur Faiz dan Faris Zidan. Mereka sudah memaksimalkan gearnya. Kita lihat baik Haji Nur Faiz maupun Faris Zidan sudah menggunakan chainring kecil. Sedangkan untuk sprocket sudah dipasang di 30 untuk Faris Zidan, juga untuk Haji Nur Faiz masih belum dimaksimalkan. Ini gradien saat ini ada di 16%. Dimas semakin menjauh. Si Haji Nur Faiz memberikan kesempatan Faris Zidan untuk melakukan tarikan, tapi tidak mau Faris Zidan. Yan Maulana merapat. Kita melihat Dio dan Markus Eser masih bertarung di chasing group ketiga. Jadi untuk leading groupnya ada 3, kemudian yang kabur 1 Dimas. Ini adalah Markus dan Dio. Elves melawan Giant. Dio sepertinya mati-matian untuk terus menempel Markus. Kita tinggalkan Dio dan Markus. Kita menuju ke depan. Jarak masih sama. Yan Maulana menggunakan Moso. Masih terus berusaha merapatkan diri dengan depan. Ini rupanya Faris Zidan sudah mengambil alih tarian. Haji Nur Faiz terus beriringan dengan Faris Zidan. Terus rapat. Sepertinya Haji Nur Faiz sudah memaksimalkan sprocket belakang, juga Faris Zidan sudah pole dipasang di 32. Jangan mereka berdua menggunakan chainring 34, 32, hampir sebanding 1:1.
Mereka juga mempunyai usia yang mirip, ada di usia 20 dan 19. Coba kita akan melihat ke Dimas yang sudah sangat jauh. Jauh sekali Pak D. Oh sekali. Dimas langsung digeber sama Dimas. Wow. Udah. Wah, udah tidak terlihat Dimas. Dimas hanya santai-santai sambil singshot. Santai-santai, singshot kita coba akan lihat posisi crank dan sprocketnya Dimas. Inilah Dimas sudah ada di jauh sekali meninggalkan dua pembalap lainnya. Kita ada di turunan. Sebentar lagi kita akan memasuki tumpak. Tidak ada ampun, Dimas langsung breakaway terus. Ini untuk posisi gearnya, sprocket, Dimas masih ada di 25, 27. Masih menyisakan 3, kita ada di tanjakan dengan gradien 14%. Santai sekali Dimas. Terlihat belum keringetan Pak D. Ini belum keringetan ini Dimas ini. Ketawa. Masih senyum-senyum lah. Ini masih senyum-senyum ini Mas Dimas ini. Mas Dimas ini pembalap yang bergabung di G-Media Cycling Team. Tidak ada lawan ini. Ini Tambeng dari XC Siput Balap dan putranya. Dimas tidak ada lawan. Lihat gap ya Pak. Kita lihat gapnya. Cari yang agak teduh Pak D. Kita tinggalkan Dimas. Kita melihat pertarungan di belakang. Dimas sudah tak terbendung speednya. Ini pertarungan masih tetap rapat antara Faris Zidan dan Aji Nur Faiz memperebutkan posisi 2-3. Sementara posisi keempat ada Yan Maulana. Ini Yan Maulana. Ini posisi keempat. Posisi keempat. Kita lihat yang di belakangnya ada Dio dan Marcus Esser. Belum juga terlihat. Masih sangat jauh untuk Marcus dan Dio. Ini terlihat Dio sepertinya sudah lepas. Marcus Esser sendirian. Jadi ini urutannya Marcus, kemudian Yan Maulana, kemudian selanjutnya ada Faris dan Aji Nur Faiz. Marcus ini ada di posisi kelima. Ini Marcus posisi kelima. Kita melaju ke depan.
Jauh sekali memang. Nian Maulana ada di posisi keempat, melewati tanjakan Tumpak. Jaraknya masih sama. Kita lihat posisi kedua dan tiga. Ini pertarungan Faiz lawan Faris. Masih terus beriringan, kita ada di speed 8 km per jam. Gradien 23, Pak. Ini gradiennya sudah di 23%. Masih terus beriringan mereka berdua. Ini seru, ini pertarungan dua orang ini Pak D. Ya, betul. Faris dan Faiz ini. Masih mereka saling membayangi, baik Faiz maupun Faris. Inilah Haji Nur Faiz melawan Faris Zidan dalam event Tour de Menoreh 2024. Kita sudah berjalan lebih kurang 11 menit. Untuk kilometer yang didapat, kita ada di 3,5 km dari total 7 km. Saat ini ada di elevasi 358 mdpl. Untuk gradien ada di 15%. Kita akan menuju tanjakan ekstrim. Untuk Komres Gunung Lanang ini. Di antara mereka berdua masih terus saling mengintip kekuatan, masih terus beriringan. Wah, sedikit mendung, alhamdulillah tidak begitu panas. Sebelumnya tadi kita start yang dengan cuaca sangat panas. 18%. Ini ada di 18% saat ini. 20%. Nanjak terus. Masih 20% gradien. Kami menggunakan Briton. Mereka berdua masih saling menjaga, benar-benar menjaga karena memperebutkan posisi kedua dan ketiga. Iya, untuk Dimas dapat informasi dari komisar sudah sangat jauh. Sudah tak terbendung Dimas. Ini gimana Pak D? Jagoi mana ini Pak D? Antara Faris Zidan dan Haji Nur Faiz. Belum tahu ini Pak. Masih imbang. Masih seimbang. Masih sama-sama saling mengontrol, sama-sama saling menjaga.
sama-sama saling mengintip. Sedangkan untuk Dimas sudah bablas. Pak, kita akan mengejar Dimas. Mas Pakde, lihat posisi Dimas. Oke, kita akan mengejar Dimas. Kita lihat waktunya, gapnya. Ini 1,5 kilometer menuju finish. Wah, benar-benar tak terbendung. Dimas sudah hilang. Satu kilometer menuju finish. Wow, udah finish ini Dimas Pakde. Mengerikan ini Dimas. Sudah tidak terlihat sama sekali. Jauh sekali Dimas. Wah, benar-benar ninggalnya 2 kilo pada tanjakan ekstrim. Wah, betul-betul sudah finish, 200 meter menuju finish. Oh, itu dia Dimas. Bendera sudah berkibar. Oh, akhirnya Dimas sudah finish di posisi pertama. Kita akan berbalik, lihat pertarungan posisi kedua. Inilah Dimas. Sudah finish Pakde? Sudah finish. Kita menuju ke posisi 23. Dan inilah pertarungan di posisi kedua dan ketiga. Mulai mencekam. Sudah di 500 meter menuju finish. Inilah Faris Zidan melawan Aji Nur Faiz. Untuk Faris Zidan menggunakan Cervelo, sedangkan untuk Aji Nur Faiz menggunakan Giant TCR. 500 meter menuju finish Tour de Menoreh 2024 tanggal 2 November 2024. Kita di gradien 10%. Untuk Dimas tadi finish pada menit ke-17. Luar biasa. Saat ini kita sudah ada di menit ke-19. Sudah hampir 2 menit posisi 2 dan 3 ditinggalkan oleh Dimas. Dan Dimas sudah finish beberapa waktu yang lalu. Nah, lihat pertarungan seru.
Nah, pertarungan antara Faris dan Faiz. Kita bisa memprediksi kira-kira siapa yang akan memenangi pertarungan ini. Kita lihat mereka mempunyai postur tubuh yang sama, dengan usia yang sama. ...200 meter menuju finish. 200 meter menuju finish. Kita lihat pertarungan seru, semakin mencekam. Wow, Faris Zidan breakaway ke sisi kanan. Haji Nur Faiz tidak mampu meladeni. Akhirnya Faris Zidan breakaway keras dan menang di posisi kedua. Di break keras sekali setelah nempel Haji Nur Faiz di posisi ketiga. Ini sementara kita lihat Dimas sudah main video, main HP. Ini posisi keempat Yan Maulana. Kita lihat di posisi kelima. Kemudian kita akan melihat untuk woman. Ini Markus, posisi kelima. Kita akan melihat untuk Women Open. Sekali lagi kita turun. Ini adalah Safa Azahra, sudah terlihat. Sebentar, kita melihat Safa. Kemudian nanti kita lihat pertarungan kedua. Ya, luar biasa Safa. Sudah hampir menyusul Markus Esser. Inilah Safa Azahra dari G-Media Cycling Team yang pada PON ke-21 di Sumatera Utara kemarin mempersembahkan 2 medali emas dan 1 medali perak untuk kriterium, juga untuk time trial dan juga untuk road race. Setelah Safa Azahra 2 emas 1 perak. Ini sudah waktunya saat ini 23 menit 30 detik. Selisih dengan Dimas tadi 17 menit, dipotong 1 menit, jadi lebih kurang selisihnya 4 menit. Nah, penampilan Safa yang meninggalkan jauh sekali lawan-lawannya, dan sudah bisa dipastikan untuk Safa akan mengunci gelar Queen of Mountain pada Tour de Menoreh. Mbak Safa, oh masih bisa ketawa-ketawa loh. Belum keringetan ini Mbak Safa. Masih ketawa-ketawa. Mbak Safa, loh masih ketawa-ketawa. Sama kayak Dimas tadi Pak D. Ketawa-ketawa. Iya ini. Mbak Safa masih ketawa-ketawa ini. Mbak Safa, loh masih ketawa. Nggak ada capeknya. Putaran kakinya juga sangat bagus. Kemudian pas di sproketnya dia masih pasang di 27. 200 meter menuju finish. Putranya Pak Udin. Mbak Safa melakukan zigzag.
Sudah terlihat Mbak Safa. Ini kalau Jogja itu yang paling dikenal climbernya satu Dimas untuk yang men open, kemudian satu lagi adalah Safa Azahra untuk woman. Dan kita sudah melihat lokasi finish. Kita akan lihat posisi kedua tiga, Pak D. La Safa Azahra, Queen of Mountain Tour de Menoreh. Finish. Oke, kita akan ambil di posisi ke 23. Wah, ini dia Andi Atma, jagoan Rabu Brutal. Yuk, masih Dio tadi kesalip. Wow, ini adalah Safira untuk woman. Ini Neila. Neila di posisi ketiga. Yang kedua adalah Safira. Kita lihat apakah Neila mampu menyalip posisi kedua. Kita melihat Neila ini adalah peraih medali perunggu pada tim time trial bersama Sabrina. Sudah terlihat Safira, apakah akan tersusul Neila? Gimana Pak D? Pak bisa menyusul ini Pak D? Lumayan ya? Lumayan nih. Berat ini. 200 meter menuju finish. Kita lihat apakah Neila mampu menyalip. Wow, Safina offside. Kita lihat perjuangan mati-matian Neila untuk bisa merapatkan dengan posisi kedua. Ini posisi kedua. Posisi kedua, kita lagi akan memasuki finish. Akhirnya Safina masuk di posisi kedua. Dan di posisi ketiga sudah terlihat Neila. Nah, Neila di posisi ketiga. Mantap. Demikian tadi untuk men open, kemudian woman open. Kita akan tanya ke Mas Dimas. Ini Mas Dimas, Mas Dimas. Mantap Pak. Gimana itu sebenarnya Mas Dimas? Asik Pak, seru. Asik, orang keringetan ya Mas Faiz ya. Dimas ya. Kalau cuma latihan kalau Dimas. Latihan masih Dimas zona 3 Dimas. Zona 3 ya. Nah, zona 5 Pak. Mas Faiz gimana tadi kalau diselip gitu? Iya Pak. Pokoknya tadi nggak bales sih. Kalau di tanjakan nggak bisa ninggal, wah kalah ini. Iya. Udah gitu Pak. Pak. Langsung nih. Ya, berat ya Pak. Ini Mas Dio. Wah, tanjakan buat. Oh, malah diselip Jan Maulana tadi. Nah, iya. Keren. Selamat Mas Dimas. Mas Faiz. Ya, makasih Pak. Ada. Dramanya ini tinggal 4 menit. Ini drama ini. Jadi nggak seru ini ya. Malah ini
Mas Dimas ini malah jadi videografer nyanyi aku ya tadi itu. Wah, senang kok. Sasa lawan Salma. Ini Sasa dan berikutnya adalah Salma. Atur tenang, atur nafas. Salma. Salma. Ketinggian ya. Itu anu. Vira. Ini Mbak Safa. Gimana Mbak Safa? Urung keringetan nih Mbak Safa. Ninggalnya 30 menit atau 30 jam nih mau. Sama ya Mbak Safa. Habis ini lomba kemana ini? Minggu depan brutal. Minggu depan brutal. Ini mau berangkat ke Kudus nggak? Nggak ada kelas. Oh nggak ada kelasnya ya. Sama ya Mbak Safa. Mbak Nila posisi ketiga. Gimana Mas Pak D melihat pagi ini Mas Pak D? Persaingannya seru sekali. Serunya di mana Pak D? Serunya ya mungkin ada yang bisa tarung di sini Pak. Yang tarung yang mana Pak D? Yang 2-3. Wah mantap. Tapi kalau Dimas memang sudah naik CC-nya. Iya, CC-nya berbeda. CC-nya udah berbeda. Oke, kita turun Pak D. Yuk, guys. Oke, demikian teman-teman liputan untuk Tour de Menoreh untuk Men Open dan juga untuk Women Open. Kita akan lanjut menuju ke Patung Sapi ya Pak D. Iya, kita patung sapi. Ya, coba Patung Sapi. Kita akan lanjut untuk Tour de Menoreh untuk yang kategori yang berbeda.